Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitasnya biar tidak terkena virus corona. Bagaimana, masih semangatkah untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Tetap semangat ya, meskipun pembelajarannya dilakukan secara daring. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Pada kesempatan pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Saya harap nanti setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, anak-anak dapat mengetahui apa itu pengertian jujur, pengertian amanah, dan pengertian istiqomah. Kalian juga dapat bisa mengambil hikmah sikap jujur itu, sikap amanah, dan sikap istiqomah. Kalian tahu nggak pengertian jujur itu apa? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi, kalian melakukan sesuatu itu sama dengan apa yang kamu katakan. Contohnya, ketika kalian ulangan di sekolah, kalian mengerjakannya dengan benar, tidak menyontek, itu kalian berarti udah mengaplikasikan sikap jujur tersebut. Kemudian contohnya lagi, ketika kamu bersama temanmu, kamu tidak berkata bohong, itu berarti kamu sudah mengaplikasikan sikap jujur. Kalau sikap jujur itu sudah tertanam pada diri kamu sejak dini, maka sikap jujur itu akan terus melekat pada diri kamu hingga tua nanti. Kejujuran itu sangat berkaitan dengan hati nurani kita. Apabila hati nurani kita itu murni dan suci, maka hati nurani kita itu mengajak kita ke hal yang baik dan mengajak kita untuk melakukan kejujuran. Tetapi terkadang itu ya, manusia itu meskipun hatinya mengajak ke yang baik, melakukan hal jujur, tetapi jarang yang melakukannya. Hal tersebut dinamakan dengan dusta. Kita harus menanamkan sifat jujur itu sejak dini, karena kalau kalian sudah menanamkannya itu, orang akan percaya terhadap kalian. Dan sebaliknya, jika kalian dusta terhadap orang lain, maka orang lain tidak akan percaya terhadap kalian. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan kita berbohong membuat hati kita was-was. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jadi kita harus berkata kalau sesuatu itu benar, maka kita harus mengatakannya ke orang lain itu benar. Tapi kalau sesuatu itu salah, maka kita mengatakannya ke orang lain itu juga salah. Sekarang banyak di media-media sosial itu yang memutarbalikkan fakta. Itu dinamakan tidak jujur. Dalam surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi di ayat ini juga dijelaskan bahwa kita itu jangan mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan. Kalian harus memisahkan. Kalau benar kita katakan benar dan yang salah kita katakan salah. Kalau kita
melakukan sikap jujur, kita akan mendapatkan hikmah atau manfaat. Apa sih hikmah yang kita dapatkan? Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Materi selanjutnya yaitu tentang amanah. Amanah itu apa sih? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Contohnya gini, seandainya kamu terpilih menjadi ketua kelas, jadi kamu harus menjalankan amanah tersebut. Kamu harus bisa mengkoordinasikan kelas tersebut menjadi baik. Kalau kamu tidak melakukannya tersebut, berarti kamu tidak menjalankan amanah yang sudah diberikan ke kamu. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah, orang yang melakukan amanah itu disebut orang yang bertanggung jawab. Dan sebaliknya, apabila orang yang tidak menjaga amanah, tidak menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya, maka orang tersebut dinamakan orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, kalau kalian sudah diamanahi oleh seseorang atau oleh Allah, maka kalian harus menjalankan amanah tersebut. Oleh sebab itu, kalian harus berlatih untuk menjalankan amanah dari sekarang. Memulainya dari hal-hal yang kecil, seperti saat kamu mendapat jadwal piket, maka kalian harus menjalankan amanah tersebut. Kalian harus membersihkan kelas saat jadwal piket kamu. Amanah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Bagaimana sih amanah terhadap Allah? Amanah terhadap Allah di sini dimaksudkan bahwa kita harus taat terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Contohnya, kita diperintahkan untuk sholat, maka kita harus melakukan sholat 5 waktu itu setiap hari, tidak boleh meninggalkannya. Terus yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Misalnya, kamu dititipi, disuruh untuk membelikan pensil temanmu, maka kalian harus menjalankannya. Itu kalian sudah dinamakan menjalankan amanah dari teman kamu. Yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Kalau terhadap diri sendiri itu gimana sih amanahnya? Amanah tersebut dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Apa sih hikmah yang kita dapat kalau kita berperilaku amanah? Hikmah yang kita dapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dipercaya orang lain. Ini merupakan model yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Yang kedua, kita mendapatkan simpati dari semua pihak, baik dari temanmu maupun lawan. Yang ketiga, itu hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar tersebut merupakan contoh berperilaku jujur dan amanah. Mari kita aplikasikan sikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, Ibu minta maaf. Dan apabila ada yang kurang paham, bisa bertanya lewat komentar di Google Classroom ya. Sekian,
Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.